Tanggal 21 April merupakan hari Kartini, di mana Kartini merupakan pelopor wanita, menjadi panutan bagi wanita karena beliau mendobrak emansipasi dan beliaulah melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan sehingga beliau menjadi pelopor wanita yang harus kita teladani. Kemudian di hari Kartini yang ke-144 ini kami bersama istri sengaja mendatangi beberapa Kartini-Kartini yang ada di desa yang tentunya akan menjadi panutan. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu. Jadi sore hari ini setelah pulang kantor, sebenarnya dari pagi yang ingin ke sini, kebetulan rumah ini kalau tidak salah sudah lebih dari 2 kali kita ke sini ya, bedah desa kemarin. Jadi beliau adalah Nengah Sumerti ya, tepatnya ini di Dusun Tatak, Desa Sampalan Kelot. Jadi di hari Kartini kami sengaja mengunjungi ibu-ibu yang mempunyai peran yang luar biasa. Jadi beliau ini mengajak cucunya, sekarang dianggap anaknya gitu. Dan itu ada masih saudaranya yang selama ini menjadi tulang punggung juga untuk membantu. Tapi yang kita harus salut pada perjuangan beliau adalah mengajak cucunya, di mana anaknya yang cowok sudah meninggal dan mantunya meninggalkan. Ya, jadi ini baru SD, ini bayangkan ya. Dan bantuan rumah sudah dari pemerintah daerah, sudah dari desa juga sudah. Jadi tidak cukup di sana, tapi perjuangan beliau Ibu Nengah Sumerti ini patut menjadi teladan kita bersama, di mana di tengah-tengah kesusahan, tanggungan yang begitu berat, beliau tidak pernah menyerah untuk menjalani hidup ini. Dan tentu bagi kita-kita semua, beliau ini adalah panutan kita semua. Kartini-Kartini yang seperti inilah yang kita cari, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Bahkan beliau siap menanggung cucunya ini, karena inilah yang tadi menjadi generasi penerus yang akan mengangkat citra keluarganya. Tentu pemerintah daerah, pemerintah desa, dan keluarganya tidak melalaikan, tapi semuanya sudah memperhatikan. Tapi lumayan, yang penting perjuangan beliau ini yang perlu kita acungi jempol. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke kunjungan yang kedua. Ini kaitannya dengan hari Kartini. Ya, saya berada di rumahnya Ibu Luh Madiliti. Beliau ditinggal suami tahun 2011. Beliau mempunyai cowok 3 loh, ini hebat ini, cowoknya 3. Inilah kita harapkan menjadi generasi yang mampu mengangkat keluarganya. Cuma sayang, nah putunya ini tidak tamat SMA, baru SMP kan itu kan. Nah, dia tamat SMA dan baru bekerja. Ya, dia semangat bekerja dan tidak ada yang mudah di dunia ini. Tapi tidak ada yang susah juga kalau kita mau menekuni. Adiknya masih SMP. Nah, terus beliau selama ini hanya menggunakan untuk hidup bantuan dari pemerintah di TKS, dapat beras ya, dapat beras. Kemudian untuk membiayai sehari-hari beliau juga jualan canang dan dulunya juga menjadi buruh tukang. Nah, jadi di hari Kartini ini tentu Ibu Lomade Niti ya, ini juga menjadi panutan kita karena keteguhan beliau menjalani hidup ini tanpa suami dan 3 orang anak. Tapi yang paling penting adalah perjuangan beliau. Oke, jadi Ibu tetap semangat dan Ibu tetap ceria, dan ini anak-anak harus bisa menghibur orang tua. Oke. Ini kunjungan tiang yang ketiga dalam rangka hari Kartini. Jadi di rumahnya Ibu Nengah Suwartini. Jadi beliau bersama orang tua sama ponaan. Jadi yang hebatnya beliau ini adalah pemanjat pohon nau ya, untuk bikin tua ya. Jadi ini pekerjaan ini sudah dilakoni dari kecil, tapi beliau tidak menikah ya, masih jomblo katanya tadi kan. Ini merupakan contoh juga bahwa beliau menjalani kehidupannya walaupun tanpa ada pasangan hidup, tapi beliau menjalankan hidupnya dengan baik dan tidak pasrah hanya cukup makan saja, tetapi juga mengajak orang tua dan juga ada ponakan-ponakan di sini. Nah, tentu Ibu tetap semangat, Ibu tetap bekerja, jalani aja dengan baik. Nggih, tolong hati-hati bekerja, jaga diri. Ipang selamat, Ipang sehat. Oh, ini pakaiannya kayak laki nih, ini ototnya udah gede-gede nih. Nah, gede-gede karena ini. Jadi saya berharap beliau ini bisa menjadi panutan kita dalam melaksanakan hidup, bahwa hidup ini tidak ada yang
yang mudah dan tidak ada terlalu susah juga, asal kita mau lakoni pasti bisa. Saya berada di Kelurahan Semarapura Kajen, tepatnya di Besangkawan, di rumahnya Ibu Komang Sudi Kartini namanya. Jadi dalam rangka Hari Kartini kami mengunjungi Kartini-Kartini yang ada di desa-desa yang menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi beliau satu keluarga ini dengan suaminya, dengan 2 orang anaknya, itu semua menekuni usaha lumpia. Dan tentu kami berharap Ibu, Bapak, usahanya ke depan bisa semakin maju dan anak-anak nanti bisa menjadi tulang punggung untuk menjaga Bapak dan Ibu nanti setelah tua. Dan tentu rumahnya ini kemarin sudah dapat bantuan dari pemerintah, rumah dari PUPR, MPR ya. Ibu tetap semangat menjalani hidup niki. Jadi perjalanan kami selanjutnya sekarang ada di Banjarlepang, Desa Takmung. Jadi Titiang bersama Ibu Wayan Musti, ini orang tuanya yang sudah tidak bisa mendengar dengan bagus, ibunya sudah tidak bisa melihat, dan satu saudaranya yang difabel. Jadi Ibu Wayan ini sebagai tulang punggung dan tidak menikah ya, harus mengurus ketiga orang tua sama kakak ya. Jadi pekerjaan beliau sebagai tukang meburuh ya di jemuran padi. Jadi pekerjaannya itu, tapi inilah karena tidak ada generasi penerusnya sehingga ya kita tua-tua nanti juga begitu ya. Kalau tidak ada generasi penerus maka kita akan merasa kesepian, dan beliau ini tidak ada yang ngibur, tidak ada cucu Nah, tentu di hari Kartini niki yang ibu adalah panutan yang kuat, yang mampu mengajak dan memberikan nafkah kepada orang tua dan kakak. Ini perlu jadi panutan bagi kita semua di hari Kartini niki. Jadi mudah-mudahan ibu tetap kuat, tetap sehat, dan orang tua dirawat dengan baik, kakak juga begitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ibu mampu menjadi panutan kami semua yang masih sedang berjuang, dan ibu tentunya diberikan kesehatan juga. Sekarang saya berada di Desa Adat Sengkiding. Ya, kemudian kami berada di rumahnya Ibu Ketut Tampi. Jadi Ketut Tampi ini sudah ditinggal oleh suaminya, meninggal tahun 2018. Beliau punya 4 orang anak ya. Kemudian yang pertama, kemudian yang 2 cewek sudah menikah dan masih satu kelas 4. Jadi beliau mengasuh 2 orang anak. Ini masih jomblo, ya lagi masih mencari-cari yang berjodoh. Jadi Ibu Tutampi ini sehari-hari sebagai buruh ya di sawah ya, tukang tukang gede, tukang jemur padi ya, untuk menghidupi atau untuk membiayai keluarganya. Tapi dia yakin bahwa karena ibu punya cowok nih 2, dan ibu masih sehat juga. Yang kita kagumi adalah perjuangan ibu mengajak anak-anak menjadi tulang punggung keluarga, sehingga ibu tetap kuat, tetap tabah, dan masih bertahan ya untuk bersama anak-anak ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu lakukan bisa menjadi panutan kami ya untuk menjalankan hidup ini. Yang ucapkan selamat Hari Kartini, dan ini ada sekedar bingkisan dari Tiang. Silakan ditaruh di sini. Dan ini Tiang ada bukan bunga bu, ya. Biar ibu lebih semangat ya. Selamat Hari Kartini. Demikian ya perjalanan kami. Ada 6 Kartini yang sudah kami kunjungi. Ya sebenarnya maunya pagi, tapi karena pekerjaan banyak, akhirnya dari larut malam ya, sampai larut malam kami harus jalan-jalan menemui, sehingga kami pun sekarang menemukan semangat baru juga ketika bertemu dengan beliau-beliau ya, dan yang lain-lain juga. Kepada kaum wanita, ibu-ibu semua di malam yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat Hari Kartini yang ke-144. Mudah-mudahan ibu semua diberi
memberikan kekuatan dan selalu menjadikan panutan bagi kita kaum pria dan bapak-bapak, dan selalu menjadi wanita hebat ya, karena orang bilang bahwa kita laki-laki ini hebat dan tentunya di belakangnya ada wanita yang lebih hebat lagi. Terima kasih.